Baiklah anak sekalian, Bapak akan lanjutkan materi bab yang kedua, yang sambungan daripada interaksi dan perubahan sosial. Yang pertama kita berbicara mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Sekarang kita berbicara mengenai interaksi sosial dan norma sosial. Yang pertama kita lihat bahwa norma merupakan aturan atau ketentuan yang memikat warga atau kelompok dalam masyarakat. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari anak sekalian, kita perlu mengetahui apa itu norma. Maka dalam kehidupan di masyarakat kita tidak terlepas daripada yang namanya norma atau aturan, supaya dalam kehidupan kita ini kita dihargai dan disegani oleh orang lain. Yang kedua, norma mengatur masyarakat disebut dengan norma sosial. Maka ada dua sifat, yang pertama formal, yang kedua adalah non formal. Kita lihat yang pertama, norma sosial formal. Formal adalah resmi, dan norma yang bersumber dari lembaga masyarakat. Contohnya adalah aturan negara, kemudian peraturan-peraturan daerah yang harus kita patuhi. Itu yang bersifat normal. Yang kedua, norma sosial non formal merupakan norma yang biasanya tidak tertulis, dan ini jarang dilihat oleh orang. Contohnya adalah aturan atau kaidah yang ada di dalam masyarakat yang diberikan oleh pemimpin yang ada dalam masyarakat, dan ini tentunya harus dipatuhi oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Yang ketiga, dilihat dari kekuatannya bahwa anggota masyarakat harus mematuhi beberapa norma. Di antaranya adalah dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, cara atau usage. Norma yang paling lemah daya pengikatnya karena pelanggarannya atau sanksinya sangat lemah sekali. Contohnya adalah ejekan, cemoohan, ya. Kemudian kalau bahasa sekarang ngibuli dan lain sebagainya. Itu adalah cara. Kemudian yang kedua, kebiasaan atau always. Ini aturan dengan sanksi yang sangat kuat. Ini aturan yang diberikan kepada kita dengan sanksi yang sangat kuat. Contohnya adalah tradisi atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang kita langgar. Ini akan mendapat sanksi yang sangat tegas oleh warga masyarakat. Berikutnya adalah tata kelakuan atau mores. Anakku sekalian beritahu bahwa tata kelakuan ini identik dengan pola kehidupan kita sehari-hari. Maka ini harus kita terima secara sadar ataupun tidak sadar. Dan ini dijadikan sebagai alat pengawas atau pengontrol dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya adalah pelanggaran atas perlakuan yang dilakukan oleh seorang. Contoh adalah mencuri, ya, menjamret, membunuh, dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu anak sekalian, tolong dipahami norma atau aturan yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat kita ini. Yang berikutnya adalah adat istiadat atau custom. Ini adalah aturan yang pada umumnya tertulis dan tidak tertulis, sanksi langsung atau tidak langsung. Ya, biasanya ini
sanksi berupa penolakan dari warga masyarakat. Barang siapa yang melanggar adat atau kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat, maka biasanya ini akan dikeluarkan oleh warga masyarakat di sekitarnya. Ya. Oleh karena itu anak sekalian tolong dipahami, ada beberapa norma yang telah Bapak jelaskan. Ya, kemudian kita berinteraksi sosial dan proses pembentukan lembaga sosial. Sebelum kita masuk ke interaksi sosial, di awal saya sampaikan bahwa interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara satu dengan satu dengan yang lainnya, atau kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok, individu dengan individu, atau kelompok dengan kelompok. Kemudian berikutnya kita berbicara lembaga sosial. Ya, kalau kita berbicara lembaga, maka ini adalah suatu bentuk wadah atau tempat. Ya, contoh misalnya lembaga pendidikan SMP Negeri 54 Batam. Ya, itu lembaga, wadah. Apa wadahnya? Adalah gedung, bangunan, dan sebagainya. Kita berbicara interaksi sosial lagi, anak sekalian. Ya, tadi saya sampaikan di awal ya. Mungkin itu lebih jelasnya saya sampaikan lagi. Interaksi antar individu, antar kelompok, antar norma sosial dalam masyarakat juga dapat berjalan dengan baik apabila terbentuk lembaga sosial atau wadahnya, ya, atau tempatnya. Yang kedua, lembaga atau institusi. Ya, institusi atau lembaga ini dapat dilihat dari dua cara. Yang pertama adalah secara tidak direncanakan. Maksudnya bahwa lembaga itu lahir secara bertahap. Contohnya adalah lembaga perbankan. Ya, lembaga bank. Jadi bank itu tidak langsung tumbuh secara bersama-sama, tapi bertahap, dan ini tidak direncanakan. Yang kedua, secara terencana, bahwa lembaga itu lahir karena melalui proses. Contohnya adalah lembaga pendidikan atau transmigrasi. Ini dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan adalah ya, pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Transmigrasi adalah untuk memindahkan warga negara Indonesia yang terlalu padat ke tempat yang lebih jarang. Tapi lembaga sosial. Jadi menurut pendapat pakar ahli ilmu sosial Bapak Surjono Sukamto, bahwa lembaga itu merupakan himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada satu kebutuhan pokok dalam masyarakat. Itu lembaga kebutuhan. Ya. Intinya adalah lembaga sosial itu adalah kebutuhan ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lembaga apa saja. Kemudian lembaga sosial mencakup beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut. Ya, seperangkat aturan atau norma yang saling berkaitan. Norma di atas kita jelaskan bahwa norma 1, 2, 3 sampai 5 itu selalu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah sesuai dengan kebutuhan. Ya. Berikutnya, seperangkat norma yang mengatur hubungan antara warga masyarakat. Ya, jadi hubungan antara warga masyarakat juga ada normanya. Ya, apalagi kehidupan sekarang norma sudah mulai memudar. Ya, di masyarakat sudah norma sudah mulai dihilangkan. Sedikit demi sedikit maka akan bergeser. Ya, kita akan mengikuti zaman kebudayaan barat. Yang kedua, fungsi lembaga sosial. Ya, fungsi lembaga itu untuk apa? Ya. Ini ada 2. Fungsinya ada 2.
Yang pertama, fungsi manifest. Ya, ini fungsi yang seharusnya dapat dipenuhi oleh lembaga itu. Contohnya, keluarga harus bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Ini fungsi manifest. Ya, kalau kalian semua dapat keluarga, maka yang harus bisa kamu penuhi adalah kebutuhan keluarga, bukan kebutuhan orang lain. Nah, jangan sampai keluarga disia-siakan, kemudian ditelantarkan dan berakibat fatal. Yang kedua, fungsi laten. Ya, fungsi laten ini adalah satu kebutuhan yang tidak dikehendaki dan tidak diramalkan. Contohnya adalah fungsi pendidikan. Ya, juga berusaha mendidik anak bangsa usia dini ataupun usia tua. Ya, kadang-kadang tidak direncanakan. Ya, pendidikan tidak direncanakan. Tetapi ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi pendidikan itu tidak mengenal usia. Dari usia anak-anak seperti kalian semuanya sampai usia tua pun boleh, ya, mencari pendidikan. Kemudian lembaga sosial ini terdiri dari beberapa saja. Ya, yang pertama kali kita lihat lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah unit yang paling kecil yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Ya, bapak, ibu, dan anak. Maka situ akan menjalin suatu bentuk keluarga, lembaga keluarga, wadah. Ya, tapi kalau satu orang bukan lembaga ya, tapi kalau sudah bapak, ibu, anak, maka sudah terbentuk namanya lembaga keluarga. Yang kedua, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu wadah. Di dalamnya terdiri ada guru, murid, kemudian ada tempat. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Jadi lembaga ekonomi sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Ya, jadi setiap kita bangsa Indonesia dibebaskan untuk mencari perekonomian yang sebanyak-banyak mungkin, ya, untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Kemudian lembaga agama. Jadi setiap manusia yang hidup di Indonesia ini, ya, semuanya rata-rata beragama dan ada lembaga, ada tempatnya. Ada agama Hindu, Kristen, Islam, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Itu namanya wadah atau lembaga. Kemudian politik. Lembaga politik di Indonesia, mungkin anak sekalian sudah tahu bahwa setiap 5 tahun sekali kita akan ada namanya pesta demokrasi, yaitu namanya lembaga politik wadah. Jadi seorang yang ingin menjadi pemimpin bangsa, maka ada namanya lembaga atau wadah politik untuk, ya, menjalankan, ya, mencapai tujuan dengan bantuan lembaga politik. Ya. Nah, kita yang berikutnya. Keluarga yang saya sampaikan tadi adalah unit yang paling kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ya. Kemudian dalam keluarga, seorang anak diperkenalkan cara beradaptasi dan berorientasi dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ini yang kelima. Di dalam keluarga itu, peran orang tua, bapak, ibu sekalian sangat luar biasa. Jadi kalau sudah kita menikah, maka akan muncul yang namanya anak. Kemudian anak ini akan diperkenalkan bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan yang baik, bagaimana cara berorientasi dengan lingkungan yang baik. Ya, jangan dibiarkan saja. Nah, itu. Kemudian awal terbentuknya keluarga itu bagaimana? Yang pertama kali kita lihat bahwa keluarga terbentuk karena melalui proses. Ya. Proses yang namanya yang disebut adalah perkawinan. Itu namanya proses. Ya. Kemudian dari perkawinan ini akan menghasilkan keturunan yang disebut adalah anak. Ya, mungkin kamu semua mengatakan apa tujuan perkawinan itu. Ya, jadi perkawinan itu mempunyai tujuan, bukan hanya kawin saja, tapi ada tujuannya. Yang pertama kali adalah
pasti ingin memperoleh keturunan. Jadi nggak ada orang menikah, orang kawin itu tidak menginginkan punya keturunan. Yang kedua, meningkatkan status sosial. Ya, jadi status itu dalam kehidupan sehari-hari juga sangat perlu. Ya, dulu sebelum menikah, ya orang memanggil kita biasa saja. Tapi setelah kita menikah, maka orang memanggil kita akan berbeda dengan kita sebelum menikah. Yang ketiga, menyatukan kembali hubungan kerabatan di antara kita. Ya, jadi sebelum kita udah kenal, kita menikah, maka hubungan kekerabatan kita akan meningkat di antara satu dengan yang lainnya. Berikutnya, fungsi lembaga keluarga itu untuk apa? Mungkin anak sekalian ada yang tahu. Ya, yang pertama adalah fungsi reproduksi. Reproduksi itu adalah tadi baru disebutkan di atas. Ya. Fungsi proteksi. Jadi fungsi proteksi ini adalah fungsi perlindungan. Jadi kita punya anak kita lindungi, punya keluarga kita lindungi, jangan tidak biarkan saja. Ya. Nah, sosialisasi mengenalkan kita kepada lingkungan tadi Pak sampaikan bahwa orang tua perannya sangat luar biasa. Mengenalkan anak-anaknya kepada lingkungan di mana kita tempat berada. Ya. Ya, fungsi ekonomi mengenalkan anak untuk belajar berhemat, menabung dan sebagainya. Afeksi, ya. Kemudian fungsi pengawasan sosial. Ya. Kemudian yang berikutnya fungsi pemberian status. Nah, mungkin itu pertemuan yang kedua anakku sekalian, ya. Mungkin apa yang Bapak sampaikan tadi, anak sekalian bisa memahami. Seandainya belum ada yang jelas, maka boleh bertanyakan pada pertemuan berikutnya. Itu anak sekalian, yang mungkin itu yang belum Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akhiri, insya Allah minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian yang pertama. Ya, makanya pesan Bapak silahkan dibaca buku baik-baik, ya, jangan sampai banyak bermain, nah, sehingga nanti nilainya tidak bagus. Mungkin itu saja yang perlu sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.